Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini kita akan mengangkat topik dari Hari Suci Saraswati yang akan jatuh setiap Saniscara Umanis ya? Uku Watugunung. Uku Watugunung. Ini sebenarnya hari terakhir kalau ada perputaran wuku ya, Pawukon gitu ya. Sebenarnya apa? Mungkin ini sudah sering diulas, tapi coba kita kontekstualkan dengan kekinian gitu ya, tentang pemahaman mungkin yang salah kaprah dan lain sebagainya. Kita akan bahas di Bali Post Talk kali ini dengan narasumber tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Adi Gusti Widana. Kita sapa dulu narasumber. Om Swastiastu, ketemu lagi ya. Ya, kita akan selalu membicarakan atau membahas topik-topik yang berkaitan dengan momentum gitu ya, termasuk Hari Suci Saraswati. Kalau Haji melihatnya gimana nih? Sebenarnya apa maknanya, kemudian adakah hal yang kurang tepat sebenarnya selama ini pemaknaannya terhadap Hari Saraswati ini? Iya, Suksma. Jadi kita ketahui bahwa umat Hindu, khususnya di Bali, ada istilah tiada hari tanpa ritual. Nah, okay. Kali ini kita akan membahas tentang Hari Suci Saraswati yang jatuh setiap 210 hari sekali pada Saniscara Umanis Uku Watugunung. Saniscara Umanis ya. Uku Watugunung adalah uku terakhir dalam perhitungan Pawukon. Jadi ketika kita mengulas tentang Hari Suci Saraswati, maka kita rujuk dulu landasan teologinya. Jadi sejatinya Hari Suci Saraswati itu adalah momen di mana kita menghargai, menghormati, memuja Sang Dewi Saraswati. Yang tiada lain adalah Sakti Dewa Brahma. Sakti Dewa Brahma. Dikenal bahwa Dewi Saraswati itu sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Sementara Hari Suci Saraswati itu sendiri dikenal sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, dalam kurung ilmu pengetahuan suci. Karena itu ketika kita memaknainya secara filosofi, maka Hari Suci Saraswati adalah proses bagaimana umat ini menjadikannya sebagai momentum melajahang raga, membelajarkan diri. Karena kan selama ini kebanyakan umat secara tradisional plus awam, seperti Pak Man tadi singgung, ada semacam adagium seolah-olah di saat Saraswati, ini nungkale nih, kita tidak dibolehkan membaca itu. Ya. Memang ada semacam sesanti yang mengatakan di saat Hari Suci Saraswati itu kita tidak boleh ngematyang aksara istilahnya. Tan kewenang, tan kedadosan, ngematyang aksara. Nah kalau kita ulas, kata tidak boleh ngematyang itu kan mematikan, berarti kan menghidupkan. Harusnya menghidupkan. Harus menghidupkan. Sehingga apa yang disebut ada gium gugon tuan anak mulu keto sing dadi melajah, sing dadi memaca di saat Saraswati kan nungkalik dia. Karena dalam memaknai kita kan harus ulas juga, tidak saja secara tekstual, konseptual, juga secara rasional. Bolehlah secara etika praktek atau praktis di tataran etika, memang di saat momentum Hari Suci Saraswati kan segala jenis pustaka, lontar, buku dan sebagainya kan dibantenin. Ya, sehingga buku dibantenin. Ya, sehingga logis kita tidak bisa baca kan. Karena dibantenin ya. gitu. Tapi kalau kita memaknai secara filosofis, sebenarnya itu momentum kita melajang raga. Karena perlu diketahui turunnya ilmu pengetahuan dalam konteks ini yang dimaksud adalah Weda, kitab suci Hindu sendiri yang dengan segala ajarannya. Permasalahannya Weda itu disebutkan di dalam kitab Wahyu Purana, itu takut dengan orang Awidya. Orang Awidya itu ya disebut artinya adalah orang yang diliputi kegelapan, atau vulgarnya orang dalam keadaan bodoh. Jadi disebutkan Sang Hyang Weda takut dening wong akedek ajinia. Jadi Sang Hyang Weda itu takut dengan orang yang sedikit atau tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu dalam Brahma Sutra juga diingatkan
sastra yoni tuat. Artinya hanya kitab suci lah yang bisa menunjuk kita pada kebenaran untuk mengetahui tentang Tuhan itu sendiri. Sehingga dipertegas lagi dalam kitab suci Bhagavad Gita, ada yang 4 sloka 34. Karena itu umat itu pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya, kerja berbakti, dengan ilmu pengetahuan itu engkau akan mendapatkan kebenaran gitu. Artinya amanat dari kitab suci itu kan untuk belajar, bukan tidak boleh atau apalagi melarang. Karena kita juga punya adagium yang namanya gugontuan ajawere. Nah, mungkin Pak Man masih ingat di zaman orang-orang tua dulu dosa melajarin agama, jangan bisa bodoh kan begitu ya, ditakut-takuti gitu ya, ajawere itu ya. Jangankan akan membaca ya, menurunkan lontar, membuka lontar saja itu ajawere yang diartikan larangan. Padahal itu sebenarnya arti ajawere itu tuntunan. Ajawere itu jangan mabuk. Dia punya. Artinya setelah kita mempelajari, memahami, mendalami, jangan kita jadi sombong, jangan mabuk oleh kepintaran. Itu sebenarnya bukan larangan tetapi tuntunan untuk kita terus mengingatkan, belajar. Nah, persoalannya kan ketika ajawere itu dipegang teguh, keropak-keropak lontar yang tetap awet di tempatnya, akhirnya kan rusak sendiri. Malah yang baca itu rayap. Sehingga ketika kita turunkan, buka, banyaklah lontar-lontar peninggalan adiluhung itu yang sudah rusak, tidak kebaca. Kita tidak bisa ambil gali kaji ilmunya. Itu persoalan. Jadi kesalahkaprahan yang Pak Man tadi singgung, itu yang kebanyakan mencekoki umat Hindu. Sehingga sepertinya dalam konteks kalau kita kaitkan dengan ajaran catur marga ya, kan ada karma, bakti, jnana, yoga. Kita masih berkutat di tataran karma lewat ngaya, bakti lewat sembah, jnana lewat melajah, ogah. Sehingga susah untuk bisa memahami, mendalami, apalagi mengkaji untuk dikontekstualkan dalam konteks kekinian. Itu persoalan. Berarti sebenarnya kalau kita maknai dengan lebih sederhana, pada saat Hari Raya Saraswati ini apa? Momentum kita untuk memulai membuka atau memulai menyadari bahwa pengetahuan itu penting buat kita. Itu gimana? Ya, kita ketahui bahwa amanat yang sebutkan dengan mengutip kitab suci beberapa tadi di Saras Samosaya 177 juga disinggung sedikit, jelas sekali. Jadi pala Sangyang Wedan inaji, pala Sangyang Wedan inaji. Artinya gunanya Weda itu untuk dipelajari, bukan hanya dibantenin saat Saraswati gitu. Kan yang umum dipahami dan dilakoni umat kan, Saraswati sekarang mana bukunya, kumpulin gitu. Kumpulin dan dibantenin. Dibantenin. Dengan begitu diharapkan orang langsung bisa pintar. Kadang-kadang ada begitu ya. Kan begitu. Kan nonsen itu. Jadi amanat yang sebutkan tadi, pelajarilah itu dengan sujud disiplin, bersujud menyembah dulu dari Sang Hyang Aji Saraswati sebagai penurun ilmu pengetahuan untuk kita pelajari, dalami, selami. Sehingga di sana dari tekstual itu kita bisa angkat konsepnya, isi ajarannya, nilainya untuk kita connect dengan kontekstual. Apa kepentingannya? Karena Albert Einstein pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta, ya, agama tanpa ilmu lumpuh. Artinya harus ada sinergi antara ilmu pengetahuan paradigma dengan agama yang berbasis paradogma, doktrin. Jadi kita pertemukan antara paradogma yang doktrin, kita jalani dengan rutin dan disiplin, tapi padukan dengan paradigma keilmuan kekinian untuk kebutuhan kemaslahatan hidup umat Hindu dalam konteks mencapai jagat dita, terlebih nanti moksa begitu. Ya. Tapi kalau kita melihat ini kan secara humanis suatu gunung gitu aja. Apakah ada makna khususnya? Kenapa nih di wuku terakhir gitu aja? Ya. Karena kan habis waktu gunung ya sudah, minggu besok hari minggunya sudah sinta kan gitu ya. Kemudian landap ya. Dan berterus akan mulai lagi. Kenapa ilmu pengetahuan ini di buku terakhir nggak gitu? Ada filosofinya juga nggak? Kita ketahui bahwa alur dari perjalanan Pabukon menurut pendewasaan itu kan bergerak
dari sesuatu yang alpa gitu, alpa awidya atau kosong gitu. Untuk kemudian sebelum menanjak meningkat ke perjalanan wuku berikut disiapkan dulu ilmunya. Karena nanti terkait nanti dengan rentetan dari Saraswati, setelah Saraswati ya ke Pagarwesi. Sebelum Pagarwesi pun ada rentetannya lagi. Ada lagi ya. Karena habis Saraswati ya kita hari Minggunya ada Banyu Pinaru gitu ya. Somoriba, Saboma, Pagarwesi. Itu nah itu sebenarnya itu tadi saya tertarik, berarti itu adalah momen, berarti ketika kita akan memulai sesuatu yang akan selama perjalanan awal, ya, pengulangan sirkulasi perjalanan awal lagi. Kita harus berpengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu dulu gitu. Itu makna. Jadi bukan kosong gitu harus berbekal gitu, berbekal ilmu. Ya, karena ada Pagarwesi, kemudian Tumpok Landap, Tumpok Wariga, kemudian ada Galungan, Kuningan gitu ya. Terus berlanjut sampai kemudian Watu Gunung lagi gitu. Jadi suatu rangkaian ritual yang tidak berdiri sendiri sebenarnya. Pemaknaannya harus memiliki sinergitas. Oh, setelah ini akan begini, setelah itu akan begitu dan sebagainya. Dan itu kalau kita ulas secara teologis, filosofis, juga didukung oleh mitologis, itulah yang perlu kita nanti di tataran praktis kita sesuaikan dengan kondisi kekinian. Oke, kalau praktisnya Ji, ya di Saraswati apa ya? Kalau sudah berjalan kan buku-buku. Apa ya praktis yang bisa kita lakukan? Apakah kita buka lagi buku, kita mulai membaca sesuatu yang baru atau seperti apa Ji? Nah itu. Nah kita kan budaya membaca bukan hanya umat Hindu ya. UNESCO pun sudah membuat suatu rilis bahwa Indonesia, di antara 60 orang hanya satu yang hobi baca. Dan dalam konteks kayak ini itu pun baca medsos kan dia. baca WA, baca dan sebagainya. Untuk hal yang mengarah kepada kita mengakrabi kitab suci, membacanya, mencernanya, mengkajinya dalam tafsir-tafsir kekinian, itu nyaris belum menjadi bagian dari perilaku umat Hindu. Masih bergerak di tataran ritual, belum ke konteks intelektual, terlebih ke spiritual, masih jauh panggang dari api gitu. Oke, sebagai closing statement, Haji Gusti Ketubidana, silakan apa yang ini penekanan kembali Ji ya, bagaimana kita merayakan atau memperingati Hari Suci Saraswati. Jadi Hari Suci Saraswati yang adalah hari turunnya ilmu pengetahuan dalam kurung ilmu pengetahuan suci, itu adalah momentum bagaimana umat itu mulai bergairah untuk mengakrabi kitab-kitab suci. Sastra Yonituat, hanya kitab sucilah untuk kita mengetahui tanda kurung kebenaran tentang Tuhan. Dari situlah kita bergerak ke tataran kehidupan nyata. Dari landasan ilmu pengetahuan berdasar kebenaran, kita bergerak ke dataran kehidupan untuk kebutuhan keseharian kita. Sehingga kita bisa menyelaraskan antara aspek ritual yang berbasis paradigma dengan konteks paradigma menurut ilmu kekinian yang sangat dibutuhkan untuk memajukan, mensejahterakan, memakmurkan kehidupan kita di dunia skala yang disebut dengan jagat dita itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Gusti Ketubidana sudah memberikan kita pencerahan kembali atau mengingatkan kita kembali apa yang selama ini salah kaprah, terutama pada saat Saraswati dilarang membaca itu justru hal yang nungkali gitu. Harusnya kita kembali membaca karena memang budaya membaca kita juga masih, kita harus akui kita umat Hindu masih sibuk di tataran ritual, tapi belum meningkat ke intelektual apalagi spiritual, masih jauh panggang dari api. Mudah-mudahan momentum Saraswati ini bisa kita gunakan untuk hal seperti itu. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.